Selamat datang di channel Noharoshi, teras info kesehatan. Dari tulang dan sendi yang kuat untuk hidup yang produktif dan aktif bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai ACL atau anterior cruciate ligament oleh kawan gue yang rajin banget dan curious. Yuk kita mulai. Apa sih itu ACL dan apa fungsinya? Baik, jadi ACL atau anterior cruciate ligament ini merupakan salah satu ligamen yang berada di dalam sendi lutut. Jadi fungsinya yaitu terutama untuk membantu dari kestabilan lutut dan juga untuk bergerak terutama pada saat berolahraga. Oke, jadi ACL bertugas menjaga kestabilan lutut pada saat dia lututnya bergerak, menjaga pada saat supaya mencegah si ACL-nya supaya tibianya tidak translasi ke depan dan berputar ke samping. Nah, sekarang Zahra akan menjelaskan juga bagaimana sih ACL itu bisa cedera. Yuk. Jadi ACL itu bisa cedera dengan dua hal. Yang pertama itu karena mekanisme kontak dan mekanisme non kontak. Kalau mekanisme kontak bisa disebabkan karena ada cedera langsung, terutama pada daerah lutut. Untuk yang cedera tidak langsung itu bisa karena gerakan berputar yang berlebihan ataupun pada saat gerakan berhenti secara mendadak. Oke, mantap banget ya penjelasannya ya. Jadi si ACL ini bisa cedera kalau misalnya kebentur ya, atau misalnya gerakan tanpa kebentur pun bisa ya. Dan juga bisa terjadi pada saat pasien itu olahraga, cedera olahraga ataupun kecelakaan lalu lintas ya. Apapun cedera yang ke lutut bisa juga loh cedera ACL-nya. Nah, sekarang kita akan bahas nih gimana ya gejala waktu ACL itu putus pertama-tamanya. Gejala pertama-tama yang akan muncul pada saat ACL-nya putus itu yang pertama adanya bunyi pop atau bunyi kerak yang sangat kencang pada saat bergerak. Kemudian juga bisa disertai adanya timbul rasa nyeri ataupun ada bengkak di daerah lutut. Dan pada saat bergerak itu bisa terasa nyeri ataupun gerakannya jadi tidak stabil. Oke, ya, jadi pada waktu cedera ya sakit banget, bunyinya crack, dan mesti kalau pada saat itu olahraga nggak akan bisa lanjutin lagi olahraganya. Nah, tapi gimana ya kalau itu udah lama, bukan hanya hari itu, mungkin udah sebulan atau 2 bulan, gejala kronisnya bagaimana? Untuk gejala kronis yang bisa timbul apabila ACL-nya putus itu adalah pada saat berjalan itu jalan jadi tidak stabil atau lututnya jadi sering bergoyang, dan yang pasti penderita yang mengalami putusnya ligamen ACL itu akan mengalami kesulitan pada saat berolahraga atau tidak bisa berolahraga sama sekali. Oke, wah ini luar biasa menguasai topiknya ya. Nah, coba ya, ACL putus mungkin bisa nggak ya disertai cedera yang lain? Yuk kita lihat penjelasan. Putusnya ligamen ACL itu juga bisa disertai dengan cedera lain, misalnya cedera pada tulang yang ada di lutut ataupun cedera ligamen lutut yang lain. Yes, dan juga bantalan sendinya juga bisa mengalami cedera. Nah, itu adalah penjelasan mengenai ACL yang dijelaskan hari ini. Mungkin apa lagi ya yang mau kita bahas? Tadi sampai mana yang belum dibahas? Gejalanya, pemeriksaan fisiknya ya. Oke, kita akan bahas pada saat pasien berobat ke dokter, apa aja sih yang bakal diperiksa? Yuk. Jadi yang pertama kali akan diperiksa itu yang pertama kita melihat dulu dari bagian lutut yang dicurigai adanya putusnya ACL, dilihat apakah ada kemerahan juga pada lututnya, kemudian bisa dilakukan pemeriksaan fisik yang khusus untuk menilai dari lunturnya atau putusnya ACL, yaitu seperti anterior drawer test ataupun Lehmann test. Ya, jadi pada saat periksa ke dokter itu akan diperiksa secara menyeluruh ya, bukan hanya lututnya, tapi juga pada saat pasien itu masuk bagaimana jalannya, ya kan? Lalu pasien juga akan diperiksa untuk gerakan di lututnya bagaimana, apakah masih bisa lututnya menekuk secara penuh atau lurus, dan ada pemeriksaan spesifik untuk melihat dari ACL-nya tersebut. Kira-kira gerakannya bakal seperti ini nih. Kita lanjut di video ini. Lalu, saat Anda berobat ke dokter, dokter akan melakukan pemeriksaan pada lutut dan bagian tubuh yang terkait.
Lalu melanjutkan pemeriksaan seperti X-ray dan MRI serta laboratorium bila diperlukan. Pengobatan. Cedera ACL dapat diobati berbeda-beda tergantung gejala, derajat keparahan, dan kebutuhan setiap orang. Misalnya nih, pada remaja, orang tua, atlet, semuanya beda-beda. Ada yang perlu operasi dan ada yang tidak perlu. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas ya. Kita akan bahas apakah si ACL ini ya perlu dioperasi apa tidak. Yuk kita lihat. Jadi pada putusnya ACL ini itu kita bisa lihat terlebih dahulu menggunakan pemeriksaan penunjang seperti MRI untuk mengetahui apakah derajat pada putusnya ACL ini berat atau tidak. Apabila terhadap putus total, maka dapat kita lakukan operasi pada bagian Oke, penjelasan sederhana mengenai ACL dari kelas saya ini ya, mudah-mudahan dapat memberi penjelasan. Tentunya apabila ada kekurangan itu adalah kesalahan saya, kekurangan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih belajar mengenai ACL dan berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya tunjukkan di video berikutnya. Oke, sehat selalu dan aktif bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Suka nggak dengan video ini? Jangan berhenti di kamu ya. Share supaya teman-teman kamu juga dapat manfaat. Support channel ini dengan like, subscribe, klik tombol lonceng untuk tahu kapan ada video baru lagi langsung dikirim ke kamu. Oke, ciao, salam sehat, tetap aktif dan tetap bergerak.